Pernah nggak sih Anda masuk pasar, harganya malah berbalik arah, atau malah keluar terlalu cepat, terus jadi nyesal karena kehilangan keuntungan besar? Tenang, hari ini kita akan bongkar sebuah strategi gabungan yang bisa bantu Anda menyaring semua kebisingan pasar, mengurangi sinyal-sinyal palsu, dan yang paling penting, ngasih konfirmasi yang Anda butuhin buat trading dengan jauh lebih percaya diri. Oke, mari kita jawab pertanyaan jutaan dolar yang selalu menghantui setiap trader. Kapan sih waktu yang paling pas buat nekan tombol beli atau jual? Bisa menjawab ini dengan benar itu ya bedanya antara untung dan rugi, dan teka-teki inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Jawabannya itu bukan ada di satu indikator ajaib, tapi pada sebuah prinsip yang namanya konfirmasi. Anggap aja kayak Anda lagi minta opini kedua dari seorang ahli. Jadi, kita akan pakai dua indikator populer yang tugasnya saling ngecek satu sama lain, menciptakan semacam sistem cek dan recheck yang kuat banget. Nah, alat pertama dalam kotak perkakas kita adalah RSI. Anggap aja ini sebagai radar atau sistem peringatan dini Anda. Tugasnya simpel banget, ngasih tahu kita kapan pasar kemungkinan udah terlalu panas atau sebaliknya, terlalu dingin. Jadi apa sih RSI ini sebenarnya? Gampangnya ini adalah pengukur momentum. Coba bayangin speedometer untuk harga. Indikator ini ngelihat 14 candlestick terakhir. Bisa 14 jam, 14 hari, terserah Anda. Dan ngasih skor dari 0 sampai 100 buat ngukur seberapa cepat dan seberapa kuat harga itu bergerak. Ini dia, zona bahaya pertama. Di atas angka 70. Pas RSI nembus level ini, itu udah kayak alarm kebakaran yang bunyi. Artinya pasar lagi dalam mode jenuh beli. Euforianya mungkin udah kebablasan. Ini bukan jaminan 100% harga bakal langsung jatuh ya, tapi ini peringatan keras bahwa pesta kenaikan harga mungkin bentar lagi selesai. Waktunya waspada. Nah, di sisi sebaliknya, ada zona kesempatan emas, di bawah 30. Saat RSI masuk ke area jenuh jual ini, artinya pasar mungkin lagi terlalu pesimis. Tekanan jual udah di puncaknya. Ini adalah lampu hijau buat kita untuk mulai cari-cari kesempatan beli aset dengan harga diskon, sebelum harganya berpotensi berbalik arah ke atas. Oke, sekarang perhatiin baik-baik. Ini salah satu sinyal RSI paling kuat, namanya divergensi bearish. Lihat deh grafiknya. Harga terus bikin puncak yang lebih tinggi. Kelihatannya kuat banget kan? Tapi coba lihat RSI di bawahnya. RSI malah bikin puncak yang lebih rendah. Ini pertanda ada retakan di fondasi tren naiknya. Harga sih naik, tapi momentum di baliknya udah mulai loyo. Kayak mobil yang mau nanjak, tapi bensinnya udah mau habis. Sering banget ini jadi petunjuk paling awal kalau pembalikan besar akan segera terjadi. Oke, RSI tadi udah nyalain sirene peringatan. Tapi, sebagai trader yang cerdas, kita nggak langsung loncat cuma gara-gara satu alarm. Kita butuh konfirmasi. Nah, untuk itulah, kita panggil pasukan khusus kita. Indikator MACD. Tugasnya adalah mengkonfirmasi apakah tren ini beneran punya kekuatan buat lanjut atau enggak. Apa itu MACD? Coba bayangin ada dua pelari di lintasan. Satu pelari cepat yang mewakili tren jangka pendek, dan satu pelari lambat untuk tren jangka panjang. Nah, MACD ini tugasnya ngukur jarak di antara dua pelari ini. Pas si pelari cepat mulai ngejauh dari pelari lambat, itu artinya momentum lagi menguat. Intinya cuma itu. Di dalam MACD, ada dua garis utama yang harus kita perhatiin. Pertama, itu garis MACD-nya sendiri. Ini si pelari cepat kita, super reaktif sama perubahan harga terbaru. Yang kedua adalah garis sinyal. Ini si pelari lambatnya yang gerakannya lebih mulus. Nah, setiap kali si cepat ini nyalip si lambat, disitulah momen sinyal trading kita muncul. Aturannya gampang banget. Lihat di sisi kiri, itu bullish crossover. Pas garis MACD yang biru dan cepat motong ke atas garis oranye yang lambat, itu sinyal beli yang kuat. Sebaliknya di sisi kanan, bearish crossover. Pas garis biru motong ke bawah, itu sinyal jual. Oh iya, dan lihat batang-batang hijau sama merah itu histogram. Makin tinggi batangnya, makin kencang momentum di balik pergerakan itu. Oke, kita udah ngerti cara kerja RSI dan MACD masing-masing. Tapi, kekuatan sesungguhnya itu baru keluar pas kita satuin mereka. Sekarang kita akan gabungkan peringatan dini dari RSI dengan konfirmasi momentum dari MACD. Kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari penjelasan ini, tolong ingat ini ya. RSI itu kayak mata-mata Anda di garis depan. Dia lihat kondisi pasar, terus lapor. Kayaknya ada kemungkinan pembalikan di depan. Tapi kita nggak langsung nembak. Kita nunggu perintah dari jenderalnya, yaitu MACD, yang akan lihat laporan itu dan bilang dikonfirmasi, momentum mendukung, maju. Nah, ini dia resep rahasianya, udah dirangkum dalam satu tabel. Yuk kita bedah sinyal beli. Kita butuh dua hal terjadi. Pertama, RSI harus keluar dari zona oversold di bawah 30. Itu peringatannya.
Kedua, dan ini kuncinya, kita harus dapat konfirmasi berupa crossover bullish dari MACD. Dua-duanya harus terjadi. Sama juga buat sinyal jual. RSI turun dari zona overbought di atas 70 dan harus dikonfirmasi sama crossover bearish MACD. Satu aja nggak cukup ya? Tentu aja, ada beberapa aturan mainnya. Strategi ini paling optimal buat time frame menengah, kayak 1 jam atau 4 jam. Jangan lupain juga analisa klasik, perhatiin level support dan resistance yang penting, dan yang paling penting, kalau dua indikator ini nggak sepakat, misalnya RSI bilang beli, tapi MACD belum konfirmasi, jawaban Anda cuma satu, jangan ngapa-ngapain, duduk manis dan tunggu. Dalam trading, kadang-kadang tidak trading adalah trading terbaik. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita kotorin tangan. Gimana caranya kita terapin semua ini di platform trading beneran, KMT5? Ini dia panduan langkah demi langkahnya. Langkah 1, gampang banget. Tambahin indikator RSI dengan periode 14 dan MACD dengan pengaturan standar ke chart Anda. Langkah kedua, ini bagian yang paling susah. Sabar, tunggu sampai Anda dapat sinyal sempurna, di mana RSI dan MACD dua-duanya setuju. Langkah ketiga, ini harga mati, nggak bisa ditawar. Pasang stop loss Anda di swing terdekat. Langkah keempat, tentukan target profit, idealnya dengan rasio risk-reward minimal 1:2. Dan langkah terakhir, selalu waspada, hindari trading pas ada rilis berita penting. Jangan sampai fundamental ngerusak analisa teknikal Anda. Jadi kesimpulannya apa? Sederhana aja, trading cuma pakai satu sinyal itu kayak nyoba ngambil keju dari perangkap tikus. Mungkin bisa berhasil, tapi risikonya tinggi banget. Strategi yang benar itu nunggu peringatan dari RSI dan konfirmasi dari MACD. Anggap aja konfirmasi itu sebagai filter Anda buat ngehindarin jebakan-jebakan pasar. Pada akhirnya, strategi terbaik di dunia sekalipun gak akan ada gunanya di tangan trader yang gak disiplin. Kami sudah kasih Anda petanya, kami sudah kasih Anda kompasnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda punya disiplin untuk ngikutin peta itu? Bahkan pas pasar lagi bergejolak dan emosi Anda lagi naik turun? Nah, itulah yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan Anda.